Haleluya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati oleh Tuhan. Setiap hari kita melewatinya bersama dengan Tuhan. Walaupun ada pergumulan dan tantangan, tapi saya percaya juga ada sukacita yang Tuhan sediakan kepada kita. Kami sambut kita semua dalam ibadah pada hari ini, ibadah kesucian, dan secara khusus ibadah ini merupakan Hari Bapa yang kita akan peringati, dan kita percaya melalui berkat ini, melalui ibadah ini juga berkat Tuhan akan kita terima. Bila kita memuliakan Tuhan atas segala berkat dalam hidup kita. Sekali lagi kami sambut kita semua dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita mulai ibadah ini, kita berdoa. Pertolongan kita di dalam nama Allah yang telah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Kami tabiskan ibadah ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibadah kita pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan arah ibadah kita dari Mazmur 112. Mazmur 112 ayat 1-3. Demikian firman Tuhan. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Arah ibadah kita berkaitan dengan Hari Bapa pada hari ini, bahwa orang benar, tiap kita para bapak yang hidup dalam Tuhan, anak cucunya diberkati, dan harta kekayaan pun ada dalam rumahnya. Kebajikan tetap selamanya dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita memuji Tuhan. Nyanyian dari buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 165, kita nyanyikan, Saya Dapat Kemenangan. Saya dapat kemenangan di atas segala dosa, oleh karena kuasa Tuhan yang cukup bagi saya. Tuhan Yesus Juru Selamat, jangan tinggalkan saya sama kehidupan ini. Saya mau turut saja. Tuhan tentu tolong saya melawan kejahatan, demi kerajaan-Nya di dunia yang bawa kesenangan. Tuhan Yesus Juru Selamat, jangan tinggalkan saya sama kehidupan ini. Saya mau turut saja. Terang Tuhan sudah masuk ke dalam hati saya, agar hidup tanpa dosa karena kuasa Roh-Nya. Tuhan Yesus Juru Selamat, jangan tinggalkan saya sama kehidupan ini. Saya mau turut saja. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pertama-tama bersyukur atas anugerah kehidupan kekal yang telah Engkau beri kepada kami. Kami juga bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan beri setiap hari dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan lakukan dan kerjakan dalam hidup kami. Kami datang kepada Tuhan
pada hari ini kami datang dalam ibadah ini, Tuhan sambutlah kami. Tuhan berkenanlah atas ibadah kami. Tuhan kuduskan kami, layakan kami menyembah memuliakan Engkau. Layakan kami menyambut berkat-Mu pada hari ini. Dalam hidup kami, dalam jiwa kami, dalam rumah tangga kami, dalam segala persoalan kami, berkenanlah Tuhan. Engkau menghadirkan kuasa dan mujizat-Mu kepada kami lewat ibadah ini. Berkati semua kami yang beribadah, baik kami dari rumah kami masing-masing, maupun kami di tempat ini. Berkati ibadah kami ini Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, lengkapi dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Lingkupi kami dengan kuasa kasih-Mu. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terpujilah Tuhan. Saat ini kita akan menyanyikan puji-pujian dan kita akan masuk pada bagian acara kesaksian. Kita akan menyanyikan satu pujian, Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudara, kita sadar bahwa semua yang ada dalam dunia ini pasti berubah. Apalagi pada saat-saat ini ada semua perubahan-perubahan. Hubungan sosial berubah, jarak pun harus mengatur jarak, dan banyak hal yang diatur dalam new normal ini. Tapi kita percaya satu yang tidak berubah, Yesus Kristus tidak pernah berubah. Kita akan mendengarkan satu kesaksian yang akan disampaikan oleh Bapak Kres. Tuhan Yesus memberkati kita melalui kesaksian ini. Amin. Haleluya. Saat ini saya bersyukur kepada Tuhan oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami. Tuhan telah memimpin dan menuntun selama 20 tahun dan telah menjadi seorang bapa 19 tahun. Itulah ucapan syukur kami saat ini oleh karena anak kasih kami, Edo dan Ade, telah mengikuti pendidikan SMK dan SMP, dan saat ini telah menerima hasil kelulusan yang sangat baik oleh karena pertolongan Tuhan yang telah nyata dalam kehidupan kedua anak kami hingga saat ini. Itulah ucapan syukur kami karena Tuhan tetap menyertai, memimpin, dan menuntun kehidupan kedua anak kami dan dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan begitu nyata memberikan berkat dan berkat yang berlimpah di dalam kehidupan berkeluarga ataupun dalam kehidupan anak-anak kami yang dalam mengikuti pendidikan. Tuhan telah memberikan ilham akal budi yang sangat baik oleh karena pertolongan dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan anak-anak kami dan keluarga. Inilah ucapan syukur dan kesaksian
Saya sebagai bapak sudah 19 tahun. Sebagai bapak, apapun yang terbaik akan Bapak berikan untuk anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita berada. Haleluya. Terpujilah Tuhan, kesaksian Pak Kre Sohoi telah menjadi berkat bagi kita. 19 tahun di dalam keluar sebagai ayah dalam keluarga. Dan terus Tuhan akan memberkati. Juga anak-anak telah diberkati oleh Tuhan. Memang Tuhan itu ajaib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin bagi kita tidak mampu, bagi kita tidak bisa kita raih, tetapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Karena itu pujian berikut ini adalah satu pujian yang kita memberi pengakuan bahwa Tuhan itu pencipta, tiada yang mustahil baginya. Kita akan menyanyikan pujian ini sebagai kesaksian kita, pengakuan kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun yang sekarang menjadi tantangan dalam hidup kita, serahkan hidup seutuhnya kepada Tuhan, maka Ia akan melakukan perkara besar dalam. Mari kita menyanyikan pujian ini. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi-Nya, tiada mustahil bagi-Nya. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi-Nya. Tiada mustahil bagi-Nya, tiada mustahil bagi-Nya, tiada mustahil bagi-Nya. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi-Nya. Haleluya. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Kita akan mengikuti pembacaan dari firman Tuhan. Firman Tuhan dari surat Kolose pasal yang ketiga. Kolose 3 ayat 18 sampai 24. Kolose 3 ayat 18 sampai ayat yang ke-24. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dengan segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja engkau menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati, karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-Nya. Tuhan memberkati kita dan firman yang ajaib pada pagi hari ini. Kita akan masuk pada cara yang khusus bagi kita umat ataupun warga gereja Balak Keselamatan hari ini sebagai hari Bapak. Kita akan menyaksikan
persembahan pujian dari pengerja orang muda, ada guru-guru sekolah minggu, dan bersama dengan anak-anak sekolah minggu Korok Makassar akan mempersembahkan satu pujian kepada Tuhan, pernyataan mereka kepada Ayah. Tuhan Yesus memberkati. Tawanya cucunya balas pada ibu itu baik, perhatian, dan selalu nurutin apa yang aku mau. Itu adalah Papa selalu memberi kami semangat dan membantu saya dan saudara saya maupun itu belajar ataupun hal-hal positif lainnya. Tahun kemarin Pas hari ayah tahun lalu, Saya lupa juga nih, yang pasti saya selalu sayang sama Papa. nggak pernah. dengerin lagu dan main musik. Makan kacang, berkebun di belakang rumah, mancing, nonton bola, bermain kartu. Main bola, membaca, dan berkebun. Terima kasih untuk kebaikannya, kerja keras, pokoknya semualah. Semoga dan permohonanku sama Tuhan, semoga Papa saya itu sehat selalu serta selalu menjaga dan melindungi kami. Yang aku ingin sampaikan sama papi itu, terima kasih sudah jadi papi yang baik buat aku dan Memes. Terima kasih sudah baik sama aku sama Memes, sudah jagain aku sama Memes dari kecil, sama Mami. Terima kasih sudah perhatian, baik, dan selalu nurutin apa yang kita mau, dan terima kasih sudah menjaga waktu aku sakit, temenin aku sampai papi tidak kerja selama beberapa bulan. Semoga Papa menjadi ayah yang baik dan selalu membanggakan anak-anaknya. Terus dari Papa. Understand me, you teach me how to play, and you play the game I love to play. I had no fear when you are near. Guide me through the darkest night. I love you, Daddy. You are my hero. I
Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk anak sekolah minggu dan juga pengerja orang muda yang telah menyampaikan ungkapan hati mereka kepada ayah mereka. I love you, my daddy. You are my heroes. Luar biasa pernyataan mereka. Puji nama Tuhan. Kita menyanyikan nyanyian nomor 107. Jikalau kami dengan kasih dapat layani orang lain. Dan seterusnya, sambil kita menyanyikan nyanyian ini, dan kami beri kesempatan bagi istri dan bagi anak-anak untuk memberikan kartu ucapan selamat hari Bapak kepada ayah atau kepada suami yang bersama kita pada saat ini. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat kedua dari nyanyian ini, dan setelah itu kita berdoa. Kalau kami dengan kasih dapat layani orang lain, dan pada mereka seringkali menunjukkan belas kasihan, apalagi Bapa di surga dengan kasih mengampuni, apalagi dosa kami. Kalau kami yang tak sempurna dapat beri kasih yang benar kepada yang tak selalu ramah dan masih menolong mereka, apalagi Bapa di surga dengan kasih mengampuni, apalagi Bapa di surga mengampuni dosa kami, apalagi Bapa di surga, apalagi Bapa di surga dengan kasih mengampuni, apalagi Bapa di surga mengampuni dosa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami datang kepadamu untuk berdoa bagi setiap orang tua kami, khususnya bagi ayah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan seorang ayah kepada kami, dan Engkau telah memberkati mereka. Maka kami berdoa, biarlah Engkau memberikan berkat, kekuatan, kesehatan kepada setiap orang tua, khususnya setiap ayah. Dan Engkau memberikan kebahagiaan kepada mereka, dan berkati dengan berkat hikmat berikan kepada setiap ayah dalam tugas dan pekerjaan sehari-hari. Dan Engkau memberikan kemampuan dan hikmat daripadamu. Bapa dalam surga, mampukan setiap ayah kami dalam memberikan setiap keperluan kebutuhan dalam keluarga. Buka segala berkat kepada ayah kami. Bapa dalam surga, beri berkat, umur panjang kepada mereka. Dan Engkau juga menolong setiap rumah tangga dan juga setiap anak-anak. Bila kami sebagai anak-anak boleh senantiasa memberikan hormat kami kepada ayah kami. Terima kasih Tuhan, sebab semua berkat itu datang daripadamu. Kiranya setiap ayah diberkati dengan berkat yang tak berkesudahan, yang bersumber daripada Kristus Tuhan kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Kita akan mempersiapkan hati kita untuk pelayanan firman Tuhan yang akan kita terima pada pagi hari ini. Satu pujian yang mengatakan, "Ku ada sebagaimana ku ada, besar anugerah-Mu." Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah. Bapa kami dalam surga, saat ini kami akan mendengarkan firman. Ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu kepada kami. Berkati persiapan, urapi dengan urapan kuasa Tuhan. Tuhan, Engkau juga berkati kami setiap yang mendengar. Buka pengertian kami, buka hati kami terhadap firman, supaya kami mendapat kekuatan baru, supaya hidup kami semakin baharui, dan supaya hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Biarlah kami mampu mendengar, memahami, merenungkan, dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, karena pertolongan-Mu atas hidup kami. Tuhan, bersabdalah kepada kami siap mendengar. Berkati hamba-Mu Mayor Nyonya Kasiat Hondro yang akan melayani pemberitaan firman dan uraiannya kepada kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Selamat Hari Bapa. Hari ini kita bersyukur karena kita ada di dalam persekutuan kita hari ini dengan kita memperingati Hari Bapa. Pembacaan firman Tuhan yang kita sudah dengarkan bersama tadi, saya memberi judul renungan kita, perbuatan dengan segenap hati. Syukur kepada Tuhan atas rahmat-Nya kepada setiap pria, kepada orang tua atau kepada ayah
di mana hari ini adalah hari khusus bagi seluruh jemaat Balak Selamatan, bahkan di dunia memperingati Father's Day atau Hari Bapa. Saat yang khusus ini kita dapat mengingat dan mendoakan ayah yang telah berjuang membesarkan kita, mencukupkan segala kebutuhan sehari-hari. Seorang ayah tidak mudah tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Makanya ada lagu yang mengatakan, keriput tulang pipi gambarmu. Demikian perjuangan ayah dalam memenuhi kebutuhan keluarga tanpa mengenal lelah. Semua dilakukan hanya supaya keluarga itu sejahtera. Dan kita tidak nyaman jika ada ayah, atau kita mendengar jika ada ayah yang melalaikan tanggung jawabnya. Puji Tuhan, ayah kita selalu ditolong oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dan doa kita terus diberkati di dalam pekerjaan mereka setiap hari. Perbuatan ayah terhadap keluarga tentu dilakukan dengan segenap hati. Tapi ada juga ayah tidak begitu peduli, tidak begitu perhatian terhadap keluarga. Maka kadangkala istri tidak diam. Begitu saja ia bekerja untuk juga memenuhi kebutuhan keluarga. Saudaraku, dalam pembacaan kita tadi, betapa Allah mengatur sedemikian kehidupan rumah tangga untuk supaya hidup dalam suasana bahagia. Dikatakan istri harus tunduk kepada suami, sebab istri sebagai penolong yang sepadan dengan suami. Suami harus mengasihi istri dan tidak boleh kasar terhadap istri. Kesaksian seorang bapak beberapa minggu yang lalu kita mendengar mengatakan bahwa keluarga adalah tempat praktek kasih. Jika suami hidup dalam kasih Kristus, maka pasti mengasihi istri dan anak-anak. Bukan tempat lampiasan amarah, tetapi mengasihi mereka. Dikatakan juga anak-anak harus taat kepada orang tua. Sebab itu yang terindah dalam Tuhan. Anak-anak harus patuh dan menghargai orang tua dalam kondisi apapun orang tua kita. Jangan kita hanya menghargai mereka ketika mereka masih muda bersama-sama dengan kita. Tapi ketika sudah tua, maka kita mengabaikan mereka. Sebab mereka adalah orang tua kita. Dan sebaliknya dikatakan bahwa orang tua tidak boleh menyakiti hati anak-anak. Sebab anak-anak itu adalah buah kasih sayang orang tua. Maka ketika kita melakukan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita mengenai sebuah keluarga, orang tua mengasihi anak, anak-anak menghargai dan patuh kepada orang tua, saling perhatian satu dengan yang lain, maka kita lakukan semua itu semata kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebab saudaraku, kerajaan Allah itu dimulai dari keluarga yang di dalamnya masing-masing menghormati, menghargai Allah di dalamnya. Saudaraku, mengapa perbuatan harus segenap hati? Berarti ada perbuatan yang tidak segenap hati, artinya pura-pura, tidak tulus, tidak sepenuh hati. Ada itu. Tetapi dalam firman Tuhan hari ini yang Tuhan sampaikan kepada kita, kita harus melakukan semuanya itu dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Mengapa saudaraku? Karena itu kehendak Tuhan. Karena itu kehendak Tuhan. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 5 mengatakan, bukan diri kami yang kami beritakan,
tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Rasul Paulus dalam memberitakan Injil selalu mengatakan, bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Karena itu kehendak Yesus. Sebagai milik Kristus, saudara dan saya, kita semua, bahkan ayah dalam tugas tanggung jawabnya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Sebab kalau tidak, semuanya itu tidak ada gunanya. Tidak akan menerima hasil atau menikmati hasil jeripayah yang setiap hari dari pagi sampai malam. Kadangkala ayah itu baru pulang dari pekerjaan untuk demi sebuah kebutuhan dalam keluarga. Atau ketika menerima hasil dari pekerjaan itu hanya dengan tujuan memuaskan keinginan sendiri, mabuk-mabuk, tidak lagi menghargai dan mengasihi keluarga, tidak peduli Tuhan, dan akhirnya kadangkala ayah stres, gagal dalam berbagai hal. Sebagai ayah yang takut akan Tuhan dan bahkan kita sekalian, mari kita hidup, dikatakan hidup sederhana. Apalagi dalam masa sulit saat ini, saudaraku, kita terus minta hikmat Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab jika perbuatan di luar Tuhan, maka semuanya sia-sia. Ratapan 4 ayat 17 mengatakan, selalu mata kami merindukan pertolongan Tuhan, tapi sia-sia. Mengapa, saudaraku? Karena perbuatan yang tidak sungguh-sungguh dan di luar daripada kehendak Yesus. Apa kehendak Tuhan itu dalam kehidupan kita? Tidak perlu terlalu dalam, tidak perlu jauh. Ketika segala pekerjaan kita, ketika hasil dari pekerjaan itu, ketika kita sukses, segala sesuatu yang kita miliki merupakan hanya satu tujuan, untuk memuliakan. Itulah yang Tuhan nantikan dari kita. Bahwa segala sesuatu kita peroleh, kita lakukan, ya kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bekerja, semuanya itu untuk kemuliaan. Yang kedua, mengapa perbuatan harus segenap hati? Yang kedua, Tuhan memberi kekuatan. Tuhan memberi kekuatan. Dalam Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Perjalanan hidup ini tidak selalu baik-baik saja. Kadang kita alami seperti yang kita tidak mau, tapi itu yang terjadi. Bahkan di luar dugaan kita, itu yang kita alami, itu yang terjadi, yang kita alami dalam hidup ini. Di dalam Tuhan dapat kita tanggung, saudaraku, sebab Yesus Kristus adalah kekuatan kita. Kita tidak memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan pribadi kita, dalam keluarga. Tetapi kita boleh lalui, kita boleh tanggung semuanya itu. Karena ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup. Jika sampai hari ini seorang ayah mampu mencukupi segala kebutuhan keluarga, kebutuhan pendidikan anak-anak, dan juga kebutuhan-kebutuhan yang lain. Walau harus menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, menghadapi rintangan, tapi ayah selalu tegar dan semangat sebab Tuhan memberi kekuatan kepadanya. Itulah yang kita syukuri, saudara. Sebagai ayah, sebagai orang tua, kekuatan yang melimpah-limpah itu datangnya daripada Tuhan. Sehingga setiap ayah mampu bekerja dengan baik, mampu mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan setiap hari. Semangat juang mereka tidak pernah padam, tanpa mengenal lelah, kerja keras demi keluarga. Itu sebabnya seorang anak tidak boleh mengabaikan ayah, tidak boleh mengabaikan nasihat-nasihat orang tua, karena
orang tua kita lebih dahulu berjuang merasakan bagaimana kerasnya kehidupan ini. Anak harus taat dan patuh. Firman Tuhan mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Supaya engkau sukses, supaya engkau bahagia, hargai, hormatilah orang tua. Ayah adalah figur teladan yang baik bagi anak-anak. Nyanyian pengerja orang muda tadi luar biasa. Ayah adalah figur teladan yang baik bagi anak-anak. Ayah sebagai imam dalam keluarga yang membawa, yang mengantar isi keluarga mengenal Allah dan setia kepada Tuhan. Bukan sebaliknya. Anak menjadi teladan dalam iman kepada Tuhan. Jadi saudaraku, jadilah anak yang menggembirakan orang tua. Bukan memberi kesusahan bagi orang tua dengan sikap dan perbuatan yang tidak senonoh. Sebab salah satu cara meraih kesuksesan adalah jika kita menghargai dan menghormati orang tua. Akhirnya saudaraku, melakukan perbuatan dengan segenap hati merupakan ajaran firman Tuhan dan sebagai kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap manusia. Walau tidak gampang, tidak mudah saudaraku, sebab iblis tidak suka ketika kita melakukan segalanya sesuai dengan kehendak. Tetapi ingat saudaraku, dikatakan bahwa ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberikan kekuatan yang melimpah-limpah sehingga kita mampu melakukan segala sesuatu yang Tuhan nantikan dari kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudaraku, saya memberikan kepada kita satu kesempatan untuk berdoa. Barangkali kita berdoa untuk ayah kita, berdoa untuk orang tua kita, berdoa untuk sahabat-sahabat kita, atau mungkin ada penyesalan di dalam hati kita, perbuatan kita terhadap orang tua kita, atau hal-hal yang lain. Kita doakan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, ataupun doa kita supaya pandemi ini cepat berlalu, atau mungkin kita mengharapkan supaya kesulitan ini berlalu, dapat aktivitas kembali untuk setiap hari. Maka marilah kita membawa itu kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu hanya sejauh doa, saudaraku. Mari kita berdoa sambil menyanyikan Ku Dengar Suaramu yang memanggil selalu semua orang yang sesat, mari kepadaku. Mari kita menyanyikan lagu ini. Ku dengar suaramu yang memanggil selalu semua orang yang sesat, mari kepadaku. Ku datang Tuhan, hancur hatiku, sucikanlah jiwaku di dalam darah-Mu. Meski ku tak layak, ku datang padamu. Bagiku Tuhan tersiksa, menanggung dosaku. Ku datang Tuhan,
Bapa di surga, Bapa yang maha baik, terpujilah namamu. Engkau sungguh mengasihi kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, ada waktu bagi kami untuk beribadah kepada Tuhan. Dan dalam ibadah ini kami boleh mengingat bagaimana perjuangan seorang ayah dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati orang tua kami, ayah kami, bahkan setiap pria yang bekerja dengan keras. Tuhan memberi mereka sehat. Kami juga menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, bagi kami yang datang kepada Tuhan secara khusus untuk berdoa kepada Tuhan, membawa pergumulan hidup kami. Mungkin kami membawa kepada Tuhan dengan sakit penyakit dalam tubuh kami. Tuhan jamah kami, Tuhan sembuhkan kami. Atau kami datang dengan berbagai pergumulan kesulitan yang kami hadapi. Tuhan, tolonglah, Engkau nyatakan kuasa-Mu, pulihkan keadaan kami. Atau kami datang kepada Tuhan dengan berbagai kesalahan yang kami perbuat di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni kami. Segala hal apapun yang kami sampaikan kepada Tuhan dengan kerendahan hati, kami berdoa Tuhan, dengarkan setiap doa jemaat-jemaat Tuhan. Bahkan kami semua yang membawa permohonan doa kami kepada Tuhan. Sebab Engkau mengatakan, mintalah, maka kamu akan diberikan. Biarlah dalam permintaan kami kepada Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan nyatakan segala apapun yang menjadi permohonan kami. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa dalam berbagai pekerjaan, perbuatan kami, perilaku kami, apapun yang kami lakukan, biarlah kami melakukannya itu dengan sungguh-sungguh, sebab Engkau menghendaki hal itu. Dan ketika kami menyadari bahwa kami tidak mampu melakukan segala sesuatu yang Tuhan nantikan daripada kami, Tuhan berjanji, Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dan kiranya kebenaran firman-Mu ini akan menjadi suatu kekuatan bagi kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih bagi hamba-Mu, di dalam hamba-Mu menyampaikan renungan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami, inilah segala yang kami sampaikan kepada Tuhan. Dengarkan dan kabulkan sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kami berdoa dalam nama Tuhan. Amin. Warta Korops disampaikan oleh Saya percaya kita telah diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan memuliakan Tuhan, satu pujian, yaitu Betapa Hatiku. Dan sambil kita menyanyikan pujian ini, ada kesempatan bagi kita memuliakan Tuhan dengan persembahan dari milik kita. Mari kita menyanyi. Hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan
sebagai alatmu seumur hidup. Hanya ini Tuhan persembahanku. Hanya ini Tuhan persembahanku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita berdoa untuk persembahan dan juga untuk doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Tuhan yang Maha Kuasa, kami akui bahwa segala yang kami miliki datang daripada Tuhan. Kesehatan, kekuatan, rumah, fasilitas, segala hikmat, prestasi, semua datang daripada Tuhan. Milik kami pun datang daripada Tuhan. Pada hari ini kami kuduskan, kami persembahkan kepada Tuhan. Persembahan dari yang Engkau beri kepada kami. Sebagian kami muliakan Tuhan dengan persembahan kami. Tuhan, terimalah persembahan kami, kuduskan, dan biarlah semua itu boleh berguna di dalam pelayanan gereja Tuhan di tempat ini untuk memberkati banyak orang dan melebarkan pekerjaan Tuhan. Apakah di dalam surga Engkau terus tambah-tambahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami, dalam setiap usaha dan pekerjaan kami, dalam setiap aktivitas dan rencana kami. Limpahkan berkat-Mu sehari-hari kepada kami. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu juga pada saat ini Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh dan sakit. Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Secara khusus kami berdoa bagi Bapak Ferry Ruben Ayawaila yang pada saat ini Tuhan sedang menjalani pengobatan di rumah sakit. Kami mohon kepadamu Tuhan, berikanlah kesembuhan kepada Bapak Ferry Ayawaila. Tuhan, Engkau berikan kekuatan kepadanya. Kami percaya bahwa ada mujizat dalam Tuhan. Engkau akan menyembuhkan anak Tuhan ini. Tuhan, Engkau berikan hati yang tenang kepadanya. Dan juga berkati bagi keluarga. Kami percaya bahwa mereka adalah naungan daripada Tuhan. Tuhan akan mentahirkan mereka dengan kuasa darah Kristus. Sehingga Engkau akan memberikan kesembuhan kepada Pak Ferry dan memberkati juga keluarganya. Bapa kami dalam surga, kami juga berdoa Tuhan, memohon kepadamu untuk penerapan new normal bagi masyarakat pada saat ini. Kami mohon Tuhan beri kemampuan kepada masyarakat agar setiap kami boleh berpartisipasi aktif di dalam kami mengikuti penerapan new normal ini dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat pada saat ini. Walaupun mungkin sulit untuk mengawali pada saat ini, tapi beri kemampuan kepada masyarakat kami Tuhan. Dan permohonan kami, Engkau lenyapkan virus corona ini dari atas muka bumi ini Tuhan. Pulihkanlah kami umat-Mu Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, berkati mereka yang ada di garda terdepan penanganan virus ini bagi mereka yang terjangkit. Para dokter, para perawat, mereka-mereka yang ada sebagai garda terdepan, Tuhan tolong mereka. Berikan perlindungan, beri pemeliharaan kepada mereka, dan biarlah para pasien yang ditangani disembuhkan oleh Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, bagi mereka juga yang terdampak oleh virus COVID-19 ini, berikanlah jalan keluar, baik dampak ekonomi maupun dampak sosial dan lain sebagainya.
Kami percaya Engkau menyediakan jalan keluar dan pertolongan kepada kami umat-Mu ini. Bapa kami dalam surga, kami juga bawa kepada Tuhan bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan kami Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, semua kepala daerah. Engkau berkati mereka Tuhan, bahkan sampai ke tingkat bawah, RT, RW dan seterusnya. Engkau memberkati mereka, beri hikmat kepada mereka. Kami berdoa bagi mereka yang menangani virus ini juga dari pemerintah kami Tuhan. Engkau juga akan menolong mereka, memberi kemampuan kepada mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk kota Makassar. Berkati kota Makassar ini Tuhan. Engkau tambah-tambahkan kesejahteraan kota ini dan berikan terus keamanan bagi kota ini Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga jemaat secara khusus. Kami doakan Bapak Leo Tiko, Ibu Dentayah Tiko, Saudara Anti dan Saudari Yana. Kami berdoa bagi Bapak Roni, Bapak Sony Tulende dan Ibu Fibrianti. Kami berdoa bagi Ola dan Cika. Kami juga berdoa bagi Bapak Emil Tumanduk dan juga Ibu Ripka. Kami berdoa bagi Bapak Dodi Tumanduk, Ibu Tafian, Santal dan Fidia. Kami berdoa bagi Bapak Hengki, Ibu Tuti dan juga bagi anak yang bersama mereka. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau berkati setiap anak-anak Tuhan ini. Beri berkat kesehatan, kekuatan kepada mereka. Beri berkat kebahagiaan kepada mereka. Kami mohon kepadamu Tuhan, bagi mereka yang dalam usia lanjut, kami percaya Tuhan menyediakan kekuatan baru kepada mereka setiap waktu. Beri sehat mereka Tuhan. Juga kami berdoa bagi setiap jemaat ini dalam pekerjaan, usaha, juga anak-anak yang studi sekolah, beri semua keberhasilan dan beri pemeliharaan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Kami mengucap syukur untuk berkat ulang tahun bagi Mayor Kasiat Hondro, Ibu Dameria Triono dan Bapak Yuni Boluwarani. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Engkau beri kepada mereka sepanjang tahun ini. Dan Engkau kiranya memberkati terus hidup mereka di hari-hari yang akan datang ini. Berkat kesehatan, kekuatan, umur panjang, dan Engkau buka segala berkat yang melimpah dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Terima kasih Bapa dalam surga. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Saat ini kami akan menyampaikan warta korops. Yang pertama bahwa ibadah kita masih dari rumah seperti ini. Dan kita doakan supaya kalau Tuhan izinkan, kita doakan kalau Tuhan izinkan agar bulan depan ini kita sudah mulai untuk bisa ibadah di gereja dengan protokol kesehatan yang diatur dari pemerintah. Kita akan ikuti itu dan juga gereja sekarang sedang mempersiapkan hal-hal yang mendukung protokol itu. Kita doakan semua hal ini. Kemudian kami juga menyampaikan bahwa bantuan sosial telah disalurkan dan masih ada, saya lihat ada bahan yang masih ada di kantor. Kami mohon bagi jemaat yang belum mengambil bisa datang ke korops. Kami juga menyampaikan selamat ulang tahun kepada Mayor Kasiat Hondro, ya, pada istri saya. Selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun juga kepada Ibu Dame Triono, selamat ulang tahun. Juga selamat ulang tahun kepada Bapak Yuni yang pada minggu ini mereka berulang tahun. Tuhan terus memberkati mereka dan memberi berkat umur panjang. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah ini sebelum doa berkat disampaikan. Satu pujian yaitu Yesus yang termanis buat jiwaku. Kita akan memuliakan Tuhan dengan pujian ini dan setelah itu Mayor Kasiat Hondro akan melayani doa dan berkat untuk kita. Yang termanis buat jiwaku.
semua kita akhiri ibadah kita dengan kita berdoa. Bapa di surga, di akhir ibadah kami pada pagi hari ini kami kembali mengucap syukur kepadamu sebab Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal hingga kami akhiri saat ini. Apapun yang sudah kami sampaikan kepada Tuhan, kiranya itu semua menyenangkan hati Tuhan. Dan kami semua dikuatkan lagi di dalam iman percaya kami kepadamu. Kami mau serahkan hidup kami kepada Tuhan dalam perjalanan hidup kami dalam minggu-minggu ke depan ini. Kiranya Tuhan terus menolong kami, memampukan kami melalui masa-masa sulit saat ini. Tuhan memberikan kami sehat dan kuat. Umat-umat Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan dalam pekerjaan setiap hari, lindungi dan naungi kami. Jauhkan kami dari virus corona. Dan Engkau limpahkan kami damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Maka tiada henti-hentinya kami mensyukuri segala pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih kepada Tuhan, Engkau melengkapi kami hamba-hamba-Mu dalam pelayanan ini, dan terus kami berdoa Engkau berkati kami dalam pelayanan selanjutnya, kehidupan pribadi dan juga dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami persembahkan kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan dari sekarang sampai selamanya, siang malam selamanya. Kita menyanyikan kor ini. Siang malam selamanya, Tuhan pegang tangan saya. Bayangnya saya percaya, Tuhan pegang tangan saya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.